Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Ahlul Quran, para pecinta Al-Quran yang merindukan kebahagiaan rumah tangga dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inspirasi kita pada pagi hari ini adalah surat An-Nisa ayat 19, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Saudaraku sekalian, setelah akad nikah, maka selanjutnya hubungan antara suami dan istri itu akan kokoh ketika terjadi simbiosis mutualisme, bukan sekedar egoisme dalam dirinya masing-masing. Maka landasan berumah tangga itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong, saling membantu di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Maka seorang suami yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemban amanah sebagai kepala rumah tangga harus mempunyai visi yang besar, visi yang jauh, akan dibawa kemana keluarganya itu, akan diwarnai dengan warna apa anak-anaknya itu, sampai kemudian mampu mengantarkan semua anggota keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga seorang istri yang ditakdirkan sebagai ibu rumah tangga juga harus mampu mengelola rumah tangganya dengan baik, sehingga semua yang menjadi visi besar rumah tangga itu mampu difasilitasi, mampu memberikan pendampingan kepada suami dan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Dengan cara ini, saudaraku sekalian, fa insyaallah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang membahagiakan. Akan kita rasakan nanti baiti jannati, rumahku adalah surgaku, itu betul-betul sesuatu yang real di depan mata kita, yang bisa kita nikmati kehadirannya, bisa kita nikmati keindahannya. Maka mari kita bersama-sama membangun pondasi keluarga ini dengan sebaik-baiknya, muasyarah bil ma'ruf, bergaul suami dengan istri dengan cara yang baik. Maka ini yang menjadi inspirasi kita, yang kuncinya dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf ini adalah munculnya rasa empati di dalam masing-masing diri pasangan. Apa yang menjadi kebahagiaan seorang istri, maka itu pula yang tentunya menjadikan suami bahagia. Sebaliknya, apa yang menjadikan diri seorang suami kecewa, maka itu pula yang mestinya dirasakan oleh istrinya. Oleh karena itu, masing-masing suami istri, mari kita munculkan rasa ini. Ngraosake menapa ingkang dipun raosaken tiyang sanes, merasakan apa yang dirasakan oleh masing-masing pasangan. Kalau kita merasa sedih karena suatu perlakuan, maka jangan lakukan itu kepada pasanganmu, karena tentunya juga itu yang akan menjadikan sedihnya pasanganmu. Kalau kita merasakan sesuatu itu menjadikan kita senang, kita bahagia, maka lakukanlah itu pula kepada pasangan kita. Karena fa insyaallah itu yang menjadi sumber kesenangan, sumber kebahagiaan pasangan kita. Demikianlah saudaraku sekalian, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasanganmu dengan sebaik-baiknya. Ya, maka Rasulullah menjadi contoh kita yang beliau sampaikan, bergaulah dengan pasanganmu dengan sebaik-baiknya. Dan sampai Rasulullah menjadikan dirinya sebagai teladan, wa khiyarukum, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kalian, terhadap pasangan kalian. Mari saudaraku sekalian, Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau adalah orang yang paling membahagiakan keluarganya, bergaul dengan istri-istrinya dengan cara yang baik. Beliau terbiasa
dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berlomba berlari. Ada kalanya Rasulullah menang, ada kalanya ibunda Aisyah yang menang. Rasulullah juga setiap malam mengumpulkan semua istri-istrinya di satu tempat. Di rumah istri yang mendapat giliran Rasulullah, maka beliau bercengkrama di sana, sekedar ngobrol-ngobrol atau makan-makan, tapi semua istrinya kumpul, sehingga tidak ada yang spesial bagi Rasulullah. Semuanya sama, semuanya mendapatkan haknya, semuanya dekat dengan Rasulullah. Kalau sudah berkumpul baru kemudian yang lain kembali ke rumahnya masing-masing, dan Rasulullah menginap di rumah istrinya yang mendapat giliran itu. Masya Allah, saudaraku sekalian, adakah waktu kita untuk bercengkrama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita? Ya, kalau ini kita munculkan, ya, walaupun secapek apapun kita dari pekerjaan kita, seharian bekerja, seharian ngurus rumah tangga, capek, oke capek. Tetapi sebelum tidur kita kumpul dengan anak-anak, kumpul dengan istri, kumpul dengan suami, sekedar ngobrol, bercerita, menanyakan kepada anak-anak kita bagaimana nak di sekolah tadi, dapat tugas apa nak, bagaimana belajarnya nak, kepada suami juga gitu, ya, bagaimana kabarnya pak, bagaimana kabarnya mas, bagaimana pekerjaannya dan sebagainya. Istri, suami terhadap istri juga demikian. Termasuk juga Rasulullah sebelum tidur beliau bercengkrama dengan istrinya. Ini Masya Allah, waktu-waktu yang luar biasa saudaraku sekalian. Ini harus dibiasakan, membiasakan diri untuk mengelola keharmonisan itu agar senantiasa muncul di dalam kehidupan kita. Menjaga hubungan suami dan istri tetap harmonis sampai kapanpun juga. Yang ini juga diajarkan Rasulullah, ya. Rasulullah makan satu piring bersama istrinya, minum satu gelas bersama dengan istrinya. Bahkan Rasulullah mencari mana bekas bibir istrinya itu, dari situlah Rasulullah minum. Masya Allah, Rasulullah mandi bersama dengan istrinya dalam satu wadah. Ini juga membangun kemesraan, ya, membangun sakinah, mawaddah bersama-sama. Ya, Rasulullah memanggil dengan panggilan yang spesial, dengan panggilan kesayangan. Ya, kita biasanya kalau pengantin baru manggilnya luar biasa, tapi begitu sudah semakin lama seakan hambar panggilan itu. Tidur bersama, saudaraku sekalian, betapa banyak pasangan yang ketika sudah ada anaknya 1-2 kemudian jarang tidur bersama. Yang tentunya ini akan menghilangkan suasana-suasana yang romantis, menghilangkan waktu-waktu yang spesial, di mana sebelum tidur biasanya seseorang itu pikirannya menjadi jernih, menghilangkan kepenatannya dalam bekerja seharian. Waktu yang spesial, suasana psikologis yang luar biasa, yang itu bisa dimanfaatkan saling ngobrol antara suami dengan istri. Istri bisa curhat dengan suaminya, ya, suami bisa berbagi dengan istrinya, dan sebagainya, semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Maka melalui inspirasi ayat ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mari kita bangun rumah tangga kita. Ya, kita saling menolong di dalam rumah tangga, saling melengkapi di dalam kehidupan suami istri, dan terus kita jaga romantisme itu sampai kapanpun juga. Insya Allah, semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan inayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.